Ya, Yuk dikit aja yuk. Oke. Oke. Ya, gimana bang? Tadi bang? Gimana pemeriksaannya bang? Ya, pertama terima kasih atas kesediaan dan kesetiaan teman-teman yang telah menunggu kami dari tadi. Yang pertama sekali, kami hadir di Polda Metro Jaya ini dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Unit 3 Resmob Polda Metro Jaya. Sebagai warga negara yang baik, warga masyarakat yang taat hukum, tentu kita harus memenuhi undangan itu. Dan alhamdulillah sedianya jam 10, tapi karena macet sehingga kami tadi jam 11 lah baru sampai di Polda Metro Jaya. Setelah sampai di ruang penyidik, kita bercerita, bersenda gurau, ya saling ya cita-cita lucu-lucu lah. Karena memang santai-santai aja, teman-teman penyidik juga semua menyambut kami dengan baik, dengan hangat. Jadi ya alhamdulillah semua berjalan baik, lancar. Tadi ada Demikian. berapa pertanyaan, Bang? Ada 23 pertanyaan. Seputar Ya seputar apakah klien kami mengenal saudara pelapor atau tidak, terus kemudian apakah ada maksud menghina atau tidak, dan ada beberapa pertanyaan lain yang semua standar aja kok. Jadi karena sifatnya klarifikasi, jadi kita cuma mengklarifikasi aja bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menghina siapapun. Jadi peribahasa yang disampaikan itu kan sifatnya umum, ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu saya kira kita semua tahu artinya lah, tahu maknanya. Jadi tadi di dalam diperiksa. gimana, Dad? Ya semua baik aja, semua baik, semua berjalan lancar, berjalan enjoy. Kami tadi juga diberi kesempatan untuk makan siang di Soma. Jadi ya alhamdulillah semua terselesaikan dengan baik. Mungkin yang lain ada teman-teman lain bisa menambahkan. Bang Jamal, tapi unsur pencemarannya ada di sebelah mana sih maksudnya? Pencemaran nama itu gimana nih dilaporin untuk kasus ini menanggapinya? Kan ada tadi yang kita diperlihatkan, ada kalimat seperti ini. Walaupun Anda memberikan pabrik Samsungnya sekalipun, kami tidak akan terpengaruh. Kurang lebihnya begitu. Lalu kemudian ada lagi satu kalimat yang sifatnya umum, ditujukan untuk semua. Lalu kemudian ada lagi satu kalimat yang sifatnya umum, ditujukan untuk semua yang mungkin membaca itu, adalah peribahasa yang berbunyi bahwa biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu adalah kalimat penggalan-penggalan dari apa yang diposting oleh klien kami. Jadi itu yang kemudian tadi kita diskusikan seputar itu. Tadi klien kami telah menjelaskan secara jelas, tegas, dan terang benderang bahwasanya beliau tidak mengenal sama Gus Rofi itu, bukan juga ada hubungan keluarga dan lain sebagainya. Dan apa yang beliau sampaikan itu sifatnya juga umum. Itu juga adalah peribahasa yang beliau kutip, sehingga tidak bermaksud untuk menyinggung atau menyerang atau menista atau menghina siapapun. Dad, kabarnya gimana, Dad? Kabarnya, Dad? Gimana, Dedi? Kabarnya, Dad? Kabarnya Gimana mungkin? Dedi somasi buat Fuji udah habis nih, Dedi. Waktu gimana, Dad? Kalau soal yang itu kami sudah mendiskusikan, insya Allah dalam waktu dekat itu akan kami layangkan. Jadi sebabnya ini kalau tidak terbukti mungkin ada laporan balik kah rencananya? Apa itu? Yang mana? Yang Oh enggak, itu nanti kemudian akan kami pertimbangkan. Karena beliau kan juga ya, seorang ustadz ya. Jadi tentu kita menghargai, menghormati. Ya ada berbagai pertimbangan lah yang harus kami lakukan. Dalam kaitan dengan langkah-langkah selanjutnya. Tapi tujuan posting itu apa, ada kemarahan nggak sih Dedi sendiri? Nggak ada. Beliau menyampaikan bahwa itu tidak ada ekspresi kemarahan ataupun ekspresi kebencian ataupun apapun yang berkaitan dengan mungkin dugaan-dugaan orang lah terkait dengan laporan itu. Nggak ada sama sekali. Artinya bakal dimediasi Bang sama Gus Rofi juga?
kita belum tahu, itu kan hak dari penyidik. Kami sih pada prinsipnya apa yang terbaik, insya Allah itu yang akan kita sama-sama tempuh. Pasalnya sendiri pasal apa aja sih Pak? Tadi? Pasal 27 ya, pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 28 ayat 1, pasal 310, 311 ya, yang umum untuk pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Tapi itu kan ada bentuk ancaman ya, hukuman. Oh ya, itu setiap undang-undang kan pasti ada sanksi pidana itu. Ada sanksi pidana, udah pasti lah. Tidak ada. Bang, untuk yang sama Nggak ada sama sekali. Artinya bakal dimediasi Bang sama Gus Rofi juga. Kita belum tahu, itu kan hak dari penyidik. Kami sih pada prinsipnya apa yang terbaik, insya Allah itu yang akan kita sama-sama tempuh. Pasalnya sendiri pasal apa aja sih Pak? Tadi? Pasal 27 ya, pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 28 ayat 1, pasal 310, 311 ya, yang umum untuk pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Tapi itu kan ada bentuk ancaman ya, hukuman. Oh ya, itu setiap undang-undang kan pasti ada sanksi pidana itu. Ada sanksi pidana, udah pasti lah. Tidak ada. Bang, untuk yang somasi itu waktunya kan udah habis nih, gimana Bang? Bakal Ya. melaporkan apa gimana? Oh insya Allah kita segera dalam waktu dekat. Kami juga karena banyak kesibukan yang lain yang harus kami rapikan, jadi ya yang pasti apa yang pernah kami sampaikan itu tentu akan kami lakukan sebagaimana yang pernah kami sampaikan lalu. Dad, kemarin Aris Merdeka Sirait berkunjung, Dad. Ngomentarinnya gimana, Dad? Tanggapannya Itu, Dad. Pak Aris. Habis datang ke rumah Saya Ya. Dedi mungkin Jadi apa yang mau disampaikan? mungkin bisa disampaikan Dedi. Dedi sekarang maunya lewat lawyer aja. Oke. Jadi jangan sampai kemudian salah artikan, salah tanggap lagi. Jadi kita pengen semua guyup, semua enak. Ya, terus kemudian itu kan apa yang menjadi permasalahan saat ini kan ya sebetulnya berawal dari ada tanggapan dari Gus Rofi sendiri soal pemindahan makam. Padahal perlu kami juga mengklarifikasi di sini bahwa soal pemindahan makam itu kan bukan keputusan Pak Dodi semata, tapi itu sudah menjadi wasiat dari almarhumah yang disampaikan kepada beliau, kepada tante-tantenya, kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada pencipta lagu, teman-temannya. Jadi tentu itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga. Dan karena itulah keluarga telah melakukan rapat atau musyawarah bersama dari pihak keluarga Pak Dodi maupun juga istri beliau almarhum juga telah sepakat untuk itu. Makanya beberapa waktu lalu sempat klien kami menyampaikan itu adalah atas kesepakatan dari keluarga besar almarhum maupun juga yang berasal dari Maluku. Wasiatnya kapan disampaikan, Pak? Udah lama sebelum meninggal almarhumah itu. Tertulis atau gimana wasiatnya? Beliau menyampaikan secara lisan dari pihak keluarga Pak Dodi maupun juga istri beliau almarhum juga telah sepakat untuk itu. Makanya beberapa waktu lalu sempat klien kami menyampaikan itu adalah atas kesepakatan dari keluarga besar almarhum maupun juga yang berasal dari Maluku. Wasiatnya kapan disampaikan, Pak? Udah lama sebelum meninggal almarhumah itu. Tertulis atau gimana wasiatnya? Beliau menyampaikan secara lisan dan itu kepada banyak orang. Isinya Bukan apa, cuma Bang? hanya Iya bunyinya mungkin wasiatnya kayak apa? bunyinya bahwa kurang lebih begini, kalau suatu ketika saya sudah tidak ada umur, maka saya pengen agar mayat saya satulah hak dengan ibu saya. Itu adalah poin dari apa yang disampaikan oleh almarhumah. Bukan karena mimpi Pak Dodi waktu itu. Bukan semata-mata karena itu. Karena kita juga mendapat, bukan cuma hanya kita mendengar dari Pak Dodi semata, tapi juga dari yang lain sehingga kita bisa menyimpulkan seperti itu. Kalau dari Pak Dodi aja ya kita pasti juga mempertimbangkan lah. Namun karena ini juga dari tantenya, dari teman-temannya juga, kemudian dari bahkan pencipta lagunya juga menyampaikan kepada kami bahwa itu memang betul, itu adalah sudah wasiat, pernah juga disampaikan kepada kami, ya sehingga
beliau menyampaikan itu. Masukan dari pemuka agama didengarkan nggak bang? Karena ada beberapa pusat yang bicara. Yang komen di situ. Setiap orang yang berpendapat kan tidak mungkin kita melarang dia berpendapat. Tapi kan kembali lagi kepada keluarga besar daripada almarhumah. Nah, ini yang juga masih harus kita pahami dan kita hargai. Kenapa nggak dari awal bang? Dari awal mana? Orang belum meninggal kok kenapa mesti harus karena? Pas meninggal, kejadian meninggal itu kenapa nggak dari awal disatukan jangan? Oh jadi ini begini sangat krusial sekali. Keadaan waktu itu sangat crowded. Kita kalau mau menjelaskan ini juga panjang dan kayaknya ya kurang elok juga lah. Tapi yang jelas bahwa itu bukan sekonong-konong tiba-tiba aja datang keinginan itu, tapi memang sudah karena ada wasiat jauh-jauh hari, sehingga ya apalagi ditambah dengan keluarga besar juga menyikapi itu dan menyepakati bahwa benar adanya dan harus dilakukan sebagaimana wasiat dari almarhumah. Kemudian itu yang disampaikan biar tidak ada fitnah lah, tidak ada lusa di antara kita. Kira-kira kapan bang tuh bang? Kira-kira kapan tuh bang dipindahnya bang? Dilaksanakan kapan bang? Belum, kalau pas waktunya yang tepat, insya Allah itu akan dilakukan. Dedi sedikit Dedi. Dedi sedikit Dedi. Dedi. Lusa di antara kita. Kira-kira kapan bang tuh bang? Kira-kira kapan tuh bang dipindahnya bang? Dilaksanakan kapan bang? Belum, kalau pas waktunya yang tepat, insya Allah itu akan dilakukan. Dedi sedikit Dedi. Dedi sedikit Dedi. Dedi. Dedi, jadi kapan mau ketemu Pak Haji Faisal, Ded? Iya udah ditunggu buat mediasi Dedi katanya. Dedi. Kita belok kiri aja. Iya, kita belok kiri. Dedi sedikit Dedi. Sedikit aja Dedi. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Dan kalau dibalikin semua ini rumah gala ke negara gimana ya? Ada yang masih 100 juta Ded. Dedi. Sandiwara ini gimana Ded? Iya. Sama apa? Ada agenda selanjutnya bang? Ded, sumbangan untuk gala bakal dikembalikan untuk negara gimana Ded? Kan bukan kemenangan beliau itu kan udah nanti kemenangan Kementerian Sosial. Dedi mungkin gimana ditunggu Pak Faisal untuk mediasi gimana? Untuk ketemu Pak Faisal gimana Dedi? Intinya begini, sesuatu yang baik Iya. ya untuk kepentingan yang lebih baik, kepentingan keluarga besar ya tentu ya kita nanti mobil situ. Tapi intinya iya, udah siap ketemu Pak Faisal belum? Insya Allah kapan-kapan. Dedi gimana Dedi? Ded, gimana Ded? Ded dikomenin. Dedi sedikit aja Dedi. Gimana Ded? Dedi sedikit aja mungkin Dedi. Ded dikomenin sama Kevin Aprilio gimana Ded? Sampaikan sama Faisal. Ded dapat komenan dari Kevin Aprilio gimana Ded? Dedi ngomong sedikit Dedi. Kenapa sih sekarang lebih banyak bungkam Dedi? Dedi kenapa lebih banyak bungkam Dedi? Kemarin kan banyak. Dedi. Dedi sedikit aja Dedi. Iya. Pegel Dedi. Kenapa sih lebih banyak bungkam Dedi? Dedi. Doanya Ded. Sedikit aja Dedi, mungkin ngomong sedikit Dedi. Yuk. Ngomong sedikit yuk. Doanya untuk kasus ini Ded. Kasihan Dedi, teman-teman. Mobil Dedi. Ya, sedikit. Abangnya habis jauh kita. Dedi sedih. Ded dikomenin sama Kevin Aprilio gimana Ded? Sampaikan sama Faisal. Ded dapat komenan dari Kevin Aprilio gimana Ded? Dedi ngomong sedikit Dedi. Kenapa sih sekarang lebih banyak bungkam Dedi? Dedi kenapa lebih banyak bungkam Dedi? Kemarin kan banyak. Dedi. Dedi sedikit aja Dedi. Iya. Pegel Dedi. Kenapa sih lebih banyak bungkam Dedi?
Ambil lagi. Dedi. Doanya Dad. Sedikit aja Dedi, mungkin ngomong sedikit Dedi. Yuk. Ngomong sedikit yuk. Doanya untuk kasus ini Dad. Kasihan Dedi, teman-teman. Mobil Dedi. Dedi sedikit Dedi, mungkin komentarnya. Mana itu? Dedi. Dedi sedikit. Ngomong dikit aja Dad. Sedikit. Kayak nonton konser Dad. Tiba-tibanan Dad. Dedi Sedikit aja Dedi. Pokok ini. Sampai nih Dedi. Aisyah minta permen begini. Kata Dedi begini. I love you all. Langsung dari Dedi dong Bang. Ya Dedi. Ngomong. Dedi dong ngomong. Jadi dikomenin Kevin Aprilio gimana Dad? Udah. Jadi kapan mau mediasi Yuk. Haji Faisal? Ya udah. Udah apa, Dedi? Yuk ngomong dulu dikit. Jadi Ya udah, kapan, sama. Ded? Terakhir. I love you all. Komentar dikit aja Dedi, tiket baik Haji Faisal mungkin gimana buat ketemu? Gini. Nah, ya. Jangan didorong. Intinya begini. Iya, maaf. Beliau dan keluarga besarnya itu pengen semua juga baik, semua guyup. Ini mungkin cuma soal waktu aja. Ya manusia itu apa sih yang kita cari? Beliau juga selalu malah nasihati aku. Tapi bisa Menjamal dipastikan apa sih, akan Bang? datang ke sana nggak Bang? Insya Allah anytime, kapanpun. Ya kalau memang sudah waktu yang tepat, ya pasti ketemu lah. Orang di Amerika aja bisa ketemu dengan kita di Royso, apalagi cuma hanya. Dad, kangen sama cucu nggak, Dad? Ya, kangen lah. Kapan lagi nengokin Gala Dedi? Jenguk Gala kapan Dad? Gala. Jenguk Gala. Cucu, Dad. Jadi udah ya mobilnya ada. Mobilnya ada udah. Yur.